Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Dwi Ariyanti, NIM 2553138, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Curug, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1F. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bunda Rizky Amelia Furqon, SSMA. Baiklah, saya akan memaparkan artikel ilmiah saya dengan judul Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Pengaruh Perkembangan Teknologi. Bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu, yang dulunya merupakan bahasa lingua franca, yaitu antar pulau bahasa perdagangan di Nusantara. Kemudian secara resmi dikukuhkan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Oktober 1928 diputuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan pada era teknologi menjadi tantangan bagi eksistensi bahasa Indonesia. Dalam membuat ini diperlukan sumber dari internet, buku, dan lainnya. Bahasa dapat diartikan sebagai identitas dari suatu negara ataupun wilayah yang digunakan sebagai alat komunikasi utama. Setiap orang membutuhkan bahasa ketika berinteraksi, mengungkapkan ide dan pendapat, serta hubungan sosial lainnya. Dalam perkembangannya, pemakaian bahasa Indonesia mulai bergeser digantikan dengan bahasa yang lebih keren. Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut rakyat Indonesia untuk semakin maju dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa yang besar, sehingga generasi muda bangsa harus mengenyam dunia pendidikan. Dunia pendidikan tidak lepas dari ilmu pengetahuan, karena di dalam suatu pendidikan terjadi penyebaran dan perkembangan ilmu pengetahuan. Penyampaian ilmu pengetahuan itu dari seorang pengajar kepada siswa yang diajar. Pada proses penyampaian pengetahuan itulah dibutuhkan alat komunikasi yang disebut bahasa. Bahasa adalah suatu wujud komunikasi, baik berupa ujaran maupun simbol, yang didasarkan pada suatu sistem simbol. Bahasa Indonesia menjadi salah satu hal yang dipelajari oleh warga negara asing. Bahasa Indonesia dipelajari dengan berbagai tujuan, baik sebagai alat komunikasi dalam kegiatan, wisata, pendidikan, ekonomi, budaya, maupun lain sebagainya. Indonesia juga mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi dalam perkembangan lebih lanjut. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang terpenting di kawasan Republik kita. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, berarti kita telah menjunjung tinggi bahasa persatuan, seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan bahasa Indonesia di media sosial. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan, seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa menjadi unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Bahasa adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menyatakan gagasan, ide, dan perasaan orang kepada orang lain. Pengaruh bahasa Indonesia dalam perkembangan teknologi seperti kehadiran internet telah mendorong para pengembang untuk melahirkan inovasi baru. Beragam aplikasi yang tercipta untuk memenuhi kebutuhan sosialisasi manusia. Aplikasi-aplikasi jejaringan sosial online diciptakan dengan mereplikasi pola jejaringan kehidupan nyata, hanya saja dalam cakupan yang lebih luas. Lihat saja bagaimana Facebook, Twitter, Pet, Instagram, MySpace, Foursquare, YouTube, dan lain sebagainya membuat manusia saling terhubung satu sama lain. Jejaring sosial yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu Facebook dan Twitter. Dalam Facebook dan Twitter,
Para pengguna dapat menuliskan apa yang sedang dipikirkannya dalam status dan dapat saling memberikan komentar pada kiriman dan status. Selain itu juga mereka juga dapat saling berdialog dan memberi komentar satu sama lain. Pada era globalisasi yang begitu marak terjadi di masa sekarang, menyentuh semua aspek kehidupan, termasuk bahasa. Bahasa dipengaruhi oleh jejaringan sosial, sehingga banyak perubahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa dalam bersosial media. Dengan teknologi dalam dunia pendidikan, teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, kita sering jumpai adanya pemanfaatan dari perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Penerapan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran ditandanya dengan hadirnya e-learning yang dengan semua variasi tingkatannya telah memfasilitasi perubahan dalam pembelajaran yang disampaikan melalui semua elektronik seperti audio, TV interaktif, compact disc atau CD, dan internet. Seperti yang sering dilakukan oleh guru atau dosen, yaitu mengkombinasikan alat teknologi dalam proses pembelajaran. Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan juga untuk memajukan dunia teknologi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari 5 fungsi pendidikan adalah fungsi teknologis, baik pada tataran individual hingga tataran global. Terhadap hak bahasa Indonesia, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara langsung memberikan dampak terhadap penggunaan bahasa Indonesia, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat dunia terhadap bangsa Indonesia, di mana menurut catatan Wall Street Journal bahwa jumlah penggunaan media sosial Facebook di Indonesia menyentuh angka 59 juta. Sedangkan pengguna media sosial Twitter di Indonesia adalah 50 juta penggunaan. Ini tentu berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat dunia pada bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu meningkatkannya produksi buku-buku terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Saat ini banyak buku dari luar negeri yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baik itu buku fisik maupun buku berbentuk e-book. Yang ketiga yaitu bertambahnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Secara langsung pertambahan jumlah kosakata bahasa Indonesia terjadi dengan sangat cepat. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai kandidat bahasa internasional berdasarkan jumlah penuturan dan penggunaan di viral sosial bahasa Indonesia, termasuk bahasa terbesar di antara bahasa-bahasa yang memiliki penuturan yang banyak. Yang kelima yaitu meningkatkannya produksi buku-buku terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Saat ini banyak buku dari luar negeri yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baik itu buku fisik maupun buku berbentuk e-book. Dampak negatif bahasa Indonesia terhadap perkembangan teknologi yaitu yang pertama, tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pola masyarakat yang konsumtif berakibat pada semakin mudahnya penerimaan terhadap berbagai penetrasi budaya luar. Yang kedua, tergesurnya budaya asli Indonesia, masyarakat global yang lebih terbuka, menawarkan budaya baru yang lebih mudah dipilih oleh generasi muda. Yang ketiga, campur kode banyak masyarakat lebih bangga menggunakan istilah asing atau mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, baik secara lisan maupun tulisan. Kata-kata seperti good morning, I love you, ganbet, arigato, sayonara, serta banyak kalimat populer lainnya. Baiklah, itu tadi materi dari pemaparan artikel ilmiah saya. Apabila ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga materi tadi bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.